Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Entry, dan masih bersama saya Hiro dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya masih akan membawakan kisah Bedong Mayit. Oh, kisah dari Mas Agil Rian Saputra yang makin seru aja nih. Sudah masuk part 3 ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Malam mencekam di rumah Bagajul. Bedong Mayit part 3. Kabar baik tentang keberhasilan 3 sesepuh desa yang mampu menghalau para lembut untuk masuk ke desa Turi pun mendapat berbagai respon dari warga desa Turi. Alhamdulillah Mbah, saya itu semalam sengaja tidak tidur, dan sampai subuh menjelang saya sama sekali tidak mendengar wilwo maupun ketukan seperti biasanya, kata Pak Carik yang pagi ini sudah berada di rumah Mbak Roso untuk melaporkan hal itu. Mbak Roso mengernyit heran. Wah, berarti demit-demit itu hanya mendatangi saya. Batin Mbak Roso yang semalam ternyata juga mengalami hal serupa seperti Mbak Bangun. Oh ya, syukurlah kalau begitu, tanggap Baroso yang saat itu mencoba mendukung pernyataan dari Pak Carik walau sambil menyimpan keraguan di dalam hatinya. Tapi untuk agenda pencarian Bedong Mayit itu tetap harus kita teruskan loh Pak Carik. Saya merasa kalau hal ini hanya bersifat sementara, tambah Baroso yang terjeda oleh kedatangan Parmin si penggali kubur dengan wajah yang pagi itu tampak pucat. Kula nuwun, ucap Parmin di ambang pintu masuk rumah Baroso yang langsung disambut untuk turut duduk bersama dengan Pak Carik yang sudah datang terlebih dahulu. Kita berhasil Kang Min. Jimat yang semalam kita kuburkan itu ternyata berhasil menghilangkan gangguan yang sudah bertahan di desa kita selama berhari-hari itu, ucap Pak Carik kepada Parmin dengan senyuman lebar yang mana tak lama kemudian justru ditanggapi Parmin dengan wajah lesunya. Ya, memang benar Pak Carik, Kromoleo dan kawan-kawannya itu tidak lagi berkeliling desa Turi, tapi semalam saya benar-benar dibuat tidak bisa tidur karena wilwo itu tertahan di dekat rumah saya dari tengah malam sampai subuh, kata Parmin dengan muram yang malah ditanggapi oleh Baroso dengan terkekeh. Oh alah Min, saya baru ngeh kalau rumahmu itu tidak terlalu jauh dengan mulut jalan untuk menuju Lembah Pati. Yo jelas, kalau Kromoleo itu tidak bisa masuk, pastinya memang akan tertahan di jalan itu, kata Mbak Roso yang membuat Parmin hanya bisa menghela nafasnya sembari berkata, ya wis lah, sudah terlanjur juga hitung-hitung perjuangan untuk desa ini. Tapi Mbak, kalau bisa yuk jangan setiap malam toh Mbak seperti itu. Ya bisa-bisa saya malah pindah dari desa ini, kata Parmin. Alah, tenang sedang kami urus, tanggap Baroso. Mereka pun sejenak berbincang-bincang di pagi itu hingga sekitar 30 menit kemudian Pak Carik dan Parmin pun berpamitan. Masih di rumah Baroso, tak lama setelah Pak Carik dan Parmin pulang, Mbah Gendis yang mana beliau adalah istri dari Baroso pun keluar dengan membawa nampan yang berisikan 3 gelas kopi panas. Alah Bune, saya kan bisa buat sendiri.
Lagi pula si Parmin sama Mas Cariknya juga sudah pulang kok, kata Mbak Roso sembari bangkit dan merebut pelan nampan yang sedang dibawa oleh istrinya itu. Mbak Gendis adalah penderita katarak yang sudah cukup parah. Karena itulah Mbak Roso kerap melarangnya untuk mengerjakan sebagian kegiatan rumah tangga yang dirasa bisa membahayakan. Loh, bukan buat Parmin sama Pak Cari kok, Pak. Tanggap Mbak Gendis beberapa saat setelah suaminya itu mengambil nampan kopi yang dibawanya. Loh, ya terus buat siapa pun ya? Jawab Mbak Roso dengan menghela nafasnya seraya meletakkan gelas-gelas kopi itu di atas meja ruang tamunya. Ya buat sampean, Jayus dan Mas Mangun, jawab Mbak Gendis yang tentu saja membuat Mbak Roso mengangkat alisnya. Iya toh iki, kata Mbak Roso dalam hati yang mana tak sampai 4 detik setelah itu, entah ajaib atau memang hanya kebetulan saja, tiba-tiba Mbak Jayus dan juga Mbak Mangun pun datang ke rumah Mbak Roso. Kula nuwun, ucap mereka yang langsung masuk karena memang pintu rumah Mbak Roso sudah terbuka. Nah toh, kandhani kok. Apa saya bilang? Sambut Mbak Gendis setelah mengetahui kedatangan Mbak Mangun dan Mbak Jayus. Harusnya Mbak Roso sudah tahu tentang istrinya yang sering kali memperlihatkan hal-hal yang tak bisa dijelaskan semacam ini. Tapi karena itu sudah lama sekali tidak terjadi, saat itu Mbak Roso pun hanya bisa tertegun. Mbah Jayus pun tampak bertanya-tanya. Rasanya sudah lama sekali ia tidak melihat istri dari Mbah Roso itu karena sejak penyakit kataraknya kian parah, beliau memang lebih sering berada di dalam kamarnya. Weh, Mbak Ayu, gimana? Sehat kan? Sapa Mbah Jayus kepada istri Mbah Roso itu yang mana langsung ditimpali oleh Mbah Mangun dengan ekspresi yang sedikit agak berbeda. Waduh, kalau Mbak Ayu Gendis sudah mau muncul, sepertinya ada pesan ini dari Eyang Turi Manis. Eyang Turi Manis adalah tokoh leluhur yang menjadi cikal bakal desa Turi ini. Kata Mbak Mangun yang segera ditanggapi oleh istri Mbak Roso itu dengan senyuman. Sedikit mengulas tentang Mbak Gendis. Beliau adalah salah satu juga dari beberapa sesepuh di desa Turi ini yang mana faktanya jika dibandingkan dengan yang lain ternyata Mbak Gendis merupakan orang yang paling kuat secara kebatinan. Bahkan mendiang Mbak Gajul juga pernah mengakui hal itu. Namun semenjak penyakit matanya menjadi semakin parah, beliau memang menjadi agak tertutup dan tidak banyak bicara, bahkan pada suaminya sendiri, Baroso. Kembali ke rumah Baroso, tampak kini Baroso, Mbak Jayus dan Mbak Mangun begitu juga dengan Mbak Gendis sudah duduk bersama di ruang tamu. Ketiga sesepuh itu kini terlihat mulai saling bertukar cerita tentang apa yang mereka alami semalam. Sementara itu, Mbah Gendis tampak menyimak cerita demi cerita itu dengan seksama. Kalau memang tali mayit itu memang berhasil menahan Kromoleo di ambang jalan Lebapati, tapi kenapa masih ada dedemit-dedemit yang mendatangi kita? Yang anehnya bisa kita usir lagi tanpa kesulitan yang berarti, kata Mbak Jayus di tengah ceritanya yang mana kali ini akhirnya Mbak Gendis pun menanggapinya. Sebenarnya saya sudah tahu dari awal ketika kalian terkena sawan pati Swargi Kang Gajul 2 minggu yang lalu. Hanya saja saya masih memilih diam karena merasa yakin kalau panjenengan ini bisa mengatasinya. Dari awal, teror setan pencolok atau hantu pengetuk yang berlanjut dengan teror Kromoleo, harusnya kalian sudah tahu satu-satunya kekuatan yang bisa membangunkan 2 penunggu Lebapati itu hanyalah bedong mayit, ucap Mbak Gendis yang setelah itu kembali berkata.
Yang aneh itu yo tadi malam para dedemit yang mendatangi kalian itu kan pasukan kalian sendiri. Wajar toh ya kalau mereka langsung manut saat kalian suruh pergi, kata istri Mbak Roso, yang kemudian menjelaskan bahwa para lelembut yang mendatangi Mbak Jayus, Mbak Mangun dan Mbak Roso itu tidak lain dan tidak bukan adalah sosok-sosok yang telah tunduk mengekor oleh masing-masing tali mayit milik mereka yang kemarin sudah ditanam di 3 titik vital di desa Turi ini. Walah, begitu Tom Bayu. Helah, helah. Tanggap Bamangun seraya menepuk jidatnya dan saat itu langsung ditimpali oleh Mbak Roso. Bune, bune. Sampean kok yang dah bilang dari kemarin, ucap Mbak Roso yang kembali dijawab oleh istrinya dengan jawaban yang sama sekali bukanlah alasan. Lawang saya baru ingin ngomongnya sekarang kok, jawab Begendis yang hanya bisa membuat Mbak Roso menggelengkan kepalanya. Ya sudah Mbak Yu, sekarang apa yang harus kita lakukan sebaiknya? Tanya Mbak Jayus yang tegas dijawab oleh istri Mbak Roso itu. Sekarang juga, hari ini juga, sampean pergi ke rumah Kang Gajul, carilah bedong mayit itu sampai ketemu, dan saya yakin 1000% Darwis tidak menjalankan wasiat kakeknya. Ketemukan saja dulu benda itu. Kalau sudah, serahkan keputusan pada keluarganya. Ada 2 cara. Pertama, tentunya menguburkan benda itu di pusara Kang Gajul, atau yang kedua, jika keluarganya, dalam hal ini adalah Darwis dan juga Dirja, tidak berkenan menggali lagi makam Mbak Gajul, serahkan saja kepada mereka agar menyimpannya. Tapi jangan lupa, ajarkan juga mereka perihal cara untuk merawat bedong mayit itu, terang Mbah Gendis yang kemudian berkata kalau ia lebih menyarankan untuk cara yang pertama. Ya sebisa mungkin arahkan Darwis dan ayahnya itu bahwa cara yang paling tuntas adalah dengan cara menguburkannya. Loh tapi Bayu, kalau barang itu tidak bisa langsung ditemukan hari ini, bagaimana Bayu? Tanya Mbak Mangun. Ya cari saja dulu sebisa mungkin, karena tali-tali mayit yang sudah ditanam itu tidak akan bisa bertahan lama membendung semua ini. Kita harus bertindak cepat sebelum para lelembut-lelembut dari tulah bedong mayit itu menjadi kerasan betah di desa Turi ini. Jelas Mbak Gendis yang tak lama kemudian kembali mengatakan, ini belum 40 hari. Saya yakin entah dengan cara apa dan lewat siapa, Suwargi Kang Gajul pasti akan memberi petunjuk soalan di mana bedong mayit itu. Tukas Mbak Gendis di obrolan pagi yang sudah menuju terik itu. Singkatnya, siang itu juga Mbak Jayus, Mbak Roso serta Mbak Mangun pun segera pergi menemui Darwis, yang mana sesampainya di sana tampak cucu Mbak Gajul yang sepertinya sedang berada dalam obrolan serius bersama satu temannya yaitu Paijo. Dua pemuda itu tampak gugup setelah para sesepuh-sesepuh desa ini masuk begitu saja tanpa mengetuk pintu rumah. Gimana Le? Sudah kamu cari kain rombeng itu? Tanya Mbak Jayus tanpa berbasa-basi, yang ditanggapi oleh cucu dari Mbak Gajul itu dengan mempersilahkan para tetua itu untuk duduk terlebih dahulu. Nuhun sewu Mbah, monggo Pinara, silakan duduk dulu, jawab Darwis dengan agak sedikit gelagapan. Temannya Pak Ijo juga terlihat gagap dan gugup, pasalnya topik obrolan serius yang baru beberapa detik lalu mereka bicarakan adalah tentang bahasan ketiga sesepuh itu. Sudah Le, jujur saja, kami sudah tahu dan kami juga tidak akan marah kok, kata Mbak Mangun kini beberapa saat setelah semua orang duduk.
Sandika dahu, Mbah. Saya mengaku salah, kata Darwis meruduk. Kamu kan sudah kami weling toleh, selamba Jayus yang kembali dijawab oleh Darwis dengan berbagai paparan dengan harapan agar dirinya tidak terlalu dipojokkan. Di dalam penjelasannya, Darwis mengakui kalau pada awalnya ia memang tidak begitu percaya dengan soalan ini. Bahkan ia juga tidak yakin kalau mendiang kakeknya almarhum Mbah Gajul benar-benar serius dengan wasiat kain rombeng itu. Toh terakhir dia mendengar kakeknya berwasiat kepadanya adalah 3 tahun yang lalu, jauh sebelum kakeknya itu meninggal dunia. Saya coba ingat-ingat. Terakhir, Mbah Kakung itu membicarakan hal itu ya sekitar 3 tahunan yang lalu. Sebelum beliau sakit, dan semenjak sakit, Mbah Kakung tidak pernah lagi membicarakan hal itu sampai akhirnya beliau meninggal dunia, kata Darwis di tengah paparannya, yang mana setelah itu ia menjelaskan bahwa sekarang pandangannya telah berubah. Tapi dengan semua kejadian belakangan ini, yang bahkan sempat saya sendiri juga mengalaminya, saya itu benar-benar menyesal, Mbah. Sebenarnya rasa khawatir itu sudah terasa dari ketika Mbah Kakung akan dimakamkan. Tapi kebetulan hari itu saya tidak berhasil bertemu dengan panjenengan-panjenengan ini, yang menurut orang-orang yang sudah saya tanyai waktu itu, panjenengan semua tengah jatuh sakit, tambah Darwis yang langsung ditimpa oleh Mbah Roso dengan nada yang agak tinggi. "Yo, tapi setelah hari itu, kenapa kamu tidak segera menemui kami?" kata Mbah Roso sedikit menyentak. Saya takut, Mbah. Saya takut benar. Tapi sejak hari itu, sebenarnya saya selalu berkeinginan untuk sowan, bertemu dengan panjenengan-panjenengan. Kalau tidak percaya, tanya saja ini sama Pak Ijo. Tapi itu, rasa bersalah ini semakin membuat saya menjadi takut, ungkap Darwis yang didukung juga dengan pendapat Pak Ijo. Leres, Mbak. Benar. Hampir setiap hari si Darwis ini membicarakan hal itu sama saya. Bahkan tadi, sebelum Simba-Simba ini masuk, kami juga tengah membicarakan hal itu. Berulang kali saya juga menyarankan si Darwis ini untuk sowan. Tapi dia itu cuma tidak mau saja kalau sampai nantinya disalah-salahkan oleh seluruh warga desa atas teror yang terjadi belakangan ini, ucap Pak Ijo kini yang mencoba untuk membantu memberi pengertian kepada para sesepuh-sesepuh desa itu. Hingga Mbah Mangun pun kembali menyela. Sudah, tidak ada gunanya memperdebatkan masalah itu. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita mencari benda itu sampai ketemu. Setelah Mbah Mangun yang tak lama setelah itu berkata kepada cucu Mbah Gajul itu bahwa sampai detik ini hanya segelintir orang saja yang tahu sebab musabab dari semua ini. Untuk kamu, Leh, tenang saja. Para warga belum tahu kecuali keluarga kami dan juga Pak Carik. Itu pun sudah saya kondisikan agar soalan bedong mayit milik Simbamu ini tidak diketahui oleh warga desa Turi ini. Tugas Mbah Mangun yang tentu membuat Darwis menjadi agak sedikit tegak. Sementara itu, untuk kawan Darwis sendiri, si Paijo yang saat itu sudah terlanjur tahu pun diwanti-wanti oleh para sesepuh desa agar tetap merahasiakan semua ini. Paijo juga diharapkan turut ikut dalam pencarian kain rombeng itu. Kalau kamu mau ikut bantu kami mencarinya, Jo. Dan ingat pesan kami, jangan sampai orang-orang desa tahu dulu perihal bedong mayit ini. Pesan Mbah Mangun mewakili para sesepuh yang tentu saja diiyakan oleh Pak Ijo walau dengan gagap dan meragu. Oke, Mbah. Oke, kaulon derek, saya akan ikut, jawab sahabat dari cucu mendiang Mbah Gajul itu dengan agak terbata. Wes, ayo,
Sekarang kita cari benda itu, ajak Mbak Roso, seraya mencucuk matikan rokoknya ke dalam asbak di ruang tamu rumah mendiang Bagajul itu. Tanpa banyak kata lagi, mereka semua pun mulai mencari bedong mayit yang wujudnya berupa kain kafan yang sudah rombeng itu. Mereka semua menyusuri setiap sudut dan menggeledah ruangan demi ruangan di rumah Bagajul yang memang cukup luas ini. Berjam-jam lamanya mereka melakukan pencarian, tapi nyatanya benda itu tak juga ditemukan. Hingga azan zuhur pun terdengar, seakan mengingatkan agar orang-orang itu untuk sejenak berhenti. Gimana ini? Kata Mbak Roso saat itu. Sudah, kita berhenti saja dulu. Kita teruskan lagi nanti. Tanggap Mbak Jayus sembari menatap Mamangun yang dainya mengerenyit. Gimana, Kang? Apa yang kamu pikirkan? Kata Mbak Jayus kepada Mbak Mangun setelah itu. Apa kamu yakin kalau kita semua sudah menggeledah seluruh ruangan? Ucap Mbak Mangun yang kini justru bertanya kepada Darwis. Setahu saya sih Mbah, sudah semua Mbah, kecuali kandang belakang rumah. Apa mungkin yo Mbah Kakung menyimpannya di tempat itu? Kata Darwis. Oh ya wes, kita lanjutkan lagi nanti menjelang sore. Tanggap Mbah Mangun seraya berjalan kembali ke ruang tamu. Tak lama setelah itu, Mbah Jayus, Mbah Roso dan Mbah Mangun pun berpamitan pulang terlebih dahulu dan berjanji akan kembali lagi ke sini menjelang sore nanti sekitar mungkin pukul 2 atau setengah 3 sore. Ya wes, kami pulang dulu. Nanti sekitar jam 2 atau setengah 3 kami kembali lagi ke sini. Sambil menunggu kami, kalian kalau mau nyari-nyari dulu sendiri juga ndak apa-apa. Barangkali tadi ada yang terlewat, kata Mbak Mangun mewakili. Ketiga sesepuh itu pun kemudian berjalan pulang dengan pikiran masing-masing yang sama-sama mencoba untuk mengingat dan juga mencari petunjuk yang sekiranya berhubungan atau mengarah ke bedong mayit itu. Kembali lagi ke Darwis bersama Paijo yang kini terduduk bingung di ruang tamu berulang kali. Mereka berdua terlihat menghela nafas dan mengusap-ngusap wajahnya menunjukkan sebuah kegelisahan. Semoga saja bisa cepat ketemu Yojo, kata Darwis dengan wajah resah dan bersalahnya yang mana dengan bijak segera ditenangkan oleh Paijo. Alah, tenang saja, ketemu ini nanti. Pasti ketemu, kata Paijo yang juga memberikan sedikit pandangan agar cucu dari mendiang Bagajul itu tidak terlalu menyalahkan diri sendiri. Tapi kalau menurut pandangan saya, kamu ini malah tidak salah, Kodar. Begini ya, toh walaupun waktu itu di hari pertama kamu serius dengan wasiat ini dan benar-benar mencari, saya yakin barang itu juga tidak bakalan ketemu. Lah buktinya, tadi kita semua sudah mengobrak-abrik seluruh ruangan di rumah ini. Tapi mana? Tetap tidak ketemu toh, kata Paijo kepada Darwis. Ya juga sih, Jo. Ampunilah dosa-dosa Mbak Kakung, tanggap Darwis sembari menghela nafas panjangnya. Menit pun berganti jam. Dengan keadaan yang kurang lebih masih sama seperti tadi, hanya saja bedanya sekarang terlihat ada 2 cangkir kopi panas di atas meja yang menemani obrolan mereka sembari menunggu kedatangan sesepuh desa beberapa saat lagi. Kok belum pada datang ya? Kata Darwis di sela sesapan kopi dan hisapan rokoknya. Paling sebentar lagi. Sudah jam 2 juga, tanggap Paijo seraya melihat jam dinding di ruangan tersebut. Namun, ditunggu punya tunggu. Ketiga sesepuh itu pun tak kunjung datang hingga entah mengapa tiba-tiba saja rasa kantuk yang teramat sangat perlahan mulai menyerang mereka berdua. Malah jadi ngantuk begini ya, kata Darwis sembari menyandarkan tengkuknya di bantalan kursi. Sepertinya hawanya memang bikin ngantuk, tanggap Paijo yang juga merasakan hal yang sama dengan Darwis.
hingga entah bagaimana dan kapan pastinya yang jelas. Setelah itu tak ada lagi perbincangan di antara mereka berdua karena cucu mendiang Bagajul dan temannya itu terlelap tanpa terasa. Sementara itu waktu tentu terus berjalan, yang mana sampai langit sudah menggelap, ketiga sesepuh desa itu pun ternyata tak datang lagi sesuai apa yang telah dikatakan tadi. Anehnya, Paijo dan Darwis masih terlelap dengan nyenyaknya, bahkan saking nyenyaknya mereka berdua sampai tak menyadari kalau maghrib dan isya sudah terlewati. Entah apa yang membuat mereka berdua tidur selelap itu. Yang jelas Darwis dan Paijo kembali terbangun sekitar pukul 11 malam karena sama-sama terkejut oleh suara dentuman seperti mirip suara gong yang dipukul sangat keras. Gong, gong, gong. Suara itu terdengar 3 kali hingga tersentak membangunkan mereka. Darwis dan Paijo terkejut bukan main, ditambah lagi dengan suasana gelap temaram di rumah itu, yang mana karena tertidurnya mereka berdua yang telah melewatkan sore tadi membuatnya tak sempat menyiapkan penerangan. Darwis segera bangkit, meraba-raba untuk mencari saklar lampu dan lampu pun akhirnya menyala. Waduh, jam berapa ini? Kata Paijo dengan wajah linglungnya. Hingga mereka berdua pun bertambah heran ketika sama-sama menatap ke arah jam di dinding yang ternyata sudah menunjukkan pukul 11 malam. Bah, 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 teriak Darwis yang sepertinya menyangka kalau Mbak Jayus, Mbak Mangun dan juga Mbak Roso telah berada di situ. Bah, bah, sentak Paijo yang juga turut bangkit berulang kali. Mereka berdua memanggil-manggil tapi tetap saja tak ada sautan. Karena nyatanya para sesepuh itu memang tak berada di rumah itu. Waduh, sepertinya kita ketidurannya terlalu lama ini, kata Paijo yang diiyakan juga oleh Darwis. Mungkin mereka para sesepuh sudah kesini, tapi kitanya masih tidur ya Jo, ucap Darwis dengan wajahnya yang terlihat masih menata nalarnya yang berantakan. Ya bisa jadi sih, tapi aneh ya, kenapa mereka tidak bangunin kita tadi, kata Paijo yang segera membuat Darwis mengerenyitkan dahinya. Ya juga ya, apa sekarang kita sowan aja ke sana ya, ucap Darwis yang berinisiatif untuk mendatangi rumah salah satu dari ketiga sesepuh itu. Apa tidak terlalu malam, Dar? Jawab Paijo. Ya terus bagaimana ini? Tanggap Darwis yang semakin bingung. Namun sepertinya itu adalah satu-satunya pilihan terbaik daripada mereka harus terus berada di rumah itu. Hingga Darwis dan Paijo pun bersepakat untuk menyambangi rumah sesepuh yang paling dekat, yaitu Mbak Mangun. Kita ke Mbak Mangun saja yuk, kata Darwis yang setelah itu mengajak Paijo untuk menyalakan lampu-lampu minyak di rumah mendiang kakeknya ini terlebih dahulu. Karena memang hanya ada 2 sampai 3 ruangan saja di rumah ini yang teraliri oleh lampu berdaya listrik. Ayo, daripada semakin malam, ajak Darwis. Kedua sahabat itu pun akhirnya masuk ke dalam dan mulai menyalakan satu persatu penerangan di beberapa ruangan beriringan dengan rasa takut yang tampak sekali berusaha untuk mereka berdua tutup-tutupi. Tadi itu suara apa ya, Dar? Kata Paijo yang mengendap-endap di belakang Darwis. Yang tidak tahu juga, Jo. Udah jangan bahas itu dulu, jawab Darwis dengan agak berbisik. Hingga akhirnya sampailah mereka berdua di dapur, dan setelah menyalakan penerangan di sana, Darwis dan Paijo pun kembali lagi ke depan dengan membawa lampu Petromax sebagai penerangan mereka untuk perjalanan menuju rumah Mbak Mangun. Mereka berdua berhenti di ruang tengah untuk menyalakan lampu Petromax itu terlebih dahulu, dan disinilah sesuatu pun terjadi, sesuatu yang ternyata akan menahan mereka untuk keluar dari dalam rumah ini.
Petromax itu sudah mulai menyala. Terlihat Darwis yang kini memompa lampu itu hingga di antara suara desis yang keluar dari cahaya api lampu Petromax beriringan dengan gesekan logam pemompanya yang naik turun, tiba-tiba saja terdengar suara letupan dari arah depan, yang mana itu adalah suara dari pecahnya bohlam lampu di ruang tamu. Darwis dan Paijo spontan menoleh ke arah sumber suara itu dan sempat sejenak saling menatap. Menyadari ada ketidakberesan itu, mereka pun bangkit agar bisa segera keluar dari rumah ini. "Ayo, metu, saiki wae, keluar sekarang saja," ucap Darwis seraya mengangkat lampu Petromaxnya. Dengan jantung yang sudah berdebar kencang, Darwis berjalan dengan agak terburu sembari mengangkat lampunya yang ia arahkan ke depan dengan tangannya. Paijo merunduk di belakang Darwis dengan kadar ketegangan yang sepertinya sama hebatnya, hingga tiba-tiba saja langkah mereka pun terhenti di antara gawang pintu dengan separuh tubuh Darwis dan lampu Petromaknya yang sudah menerangi ruang tamu. Darwis terpaku mematung oleh sesuatu yang ada di depannya. Sadar jika temannya itu tiba-tiba berhenti, Paijo yang merunduk di belakang sedari tadi akhirnya menegakkan kepalanya hingga ia pun seketika menjadi sama terpakunya oleh karena pemandangan sosok ganjil yang telah terterangi cukup jelas oleh cahaya Petromax itu. Sepertinya sosok itu adalah sosok yang pernah Darwis lihat tempo lalu di belakang rumah beberapa jam setelah prosesi pemakaman kakeknya, yang mana sosok itu berwujud kain lusuh yang membentuk tubuh. Di ruang tamu, sosok itu kini tampak duduk di salah satu kursi yang menghadap ke arah mereka, kepalanya menggeleng, miring ke kanan dan ke kiri, seolah-olah tengah mencermati Darwis dan Paijo yang masih diam terpaku. Apa yang mereka rasakan saat itu sungguh tak bisa digambarkan, hingga Paijo yang berada di belakang Darwis pun akhirnya mulai bisa bergerak meraih bahu cucu Mbak Gajul itu. Dar, dar, ucap Paijo dengan lidahnya yang terasa keluh sembari meraih pundak Darwis dari arah belakang. Darwis tak bergeming meskipun Paijo saat itu telah meremas pundaknya sekuat mungkin. "Dar, ayo Dar, ayo," kata Paijo lagi sambil terus menunduk dengan suaranya yang mulai bergetar menahan tangis. Namun tetap saja cucu mendiang Bagajul itu tak merespon. Yang anehnya lagi, terpakunya si Darwis itu dalam posisi yang sama sekali tidak berubah, yaitu masih dengan satu tangannya yang mengangkat lampu Petromaknya tinggi-tinggi ke arah depan. "Dar, ayo Dar, ayo," kata Paijo sekali lagi bersamaan dengan penerangan yang dibawa Darwis perlahan mulai meredup dan akhirnya mati. Ingin rasanya Paijo segera berlari, tapi ia tidak tega untuk meninggalkan sahabatnya itu seorang diri, hingga tiba-tiba saja Darwis pun terkulai jatuh meninggalkan Paijo yang kini pasrah berdiri. Dalam ketidakkaruan itu, Paijo memilih untuk tetap menunduk, dan meski dengan terbata-bata teman Darwis itu kini mulai mengucap doa. Tapi itu tidak akan mudah, karena seiring doa yang Paijo ucapkan dengan seadanya itu, mulailah terdengar tawa kekeh yang diiringi oleh suara langkah kaki yang diseret. Srek, srek, srek. Suara itu terdengar jelas dan seperti semakin mendekat ke arah Paijo. Mendengar itu, Paijo mencoba untuk mengucapkan doanya lebih keras, walau itu malah membuat doa yang ia lafalkan semakin terdengar gagap dan terbata-bata, hingga setelah beberapa saat Paijo bertahan, sampailah Paijo pada ambang batas ketakutannya, yaitu ketika tiba-tiba saja ia menyadari suara yang cukup dekat dengan telinganya, yang mana suara itu terdengar
jelas tengah menirukan penggalan ayat yang ia lafalkan dengan nada yang tampak mengejek. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Begitulah penggalan ayat yang didengar oleh Paijo berulang-ulang dengan nada dan irama yang seakan-akan tengah mengolok-olok dirinya, yang mana pada saat itu tak bisa melafalkan doanya dengan baik dan benar. Paijo tentu semakin ketakutan oleh suara yang sedang menirukan doanya itu. Tapi entah mengapa setelah runduk tunduknya Paijo sedari tadi, tiba-tiba saja ia dengan sengaja malah justru menegakkan kepalanya, yang mana hal ini tentunya adalah pilihan yang sangat-sangat buruk baginya. Paijo kini dapat melihat dengan jelas sosok itu, namun dalam rasa yang semakin sulit untuk tergambarkan itu, Paijo masih terlihat tetap berusaha untuk melafalkan doa, hingga sosok kafan lusuh yang semula membentuk tubuh itu kini mulai membuka tudungnya dan memperlihatkan wajahnya masih dengan perangai yang sama, yaitu mengulang penggalan ayat yang Paijo ucapkan. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Kata wajah yang ternyata mengerikan itu. Di titik inilah Paijo terdiam kalah. Mulutnya terasa terkunci melihat wujud peniru itu, dan tak sampai 3 detik setelah itu pandangan matanya pun perlahan kian menggelap dan akhirnya benar-benar gelap. Sahabat Darwis itu pun limbung, jatuh tak sadarkan diri, diroboh ke lantai bertumpuk dengan tubuh cucu mendiang Bagajul yang sudah terlebih dahulu pingsan. Keesokan harinya, Desa Turi kembali gempar. Teror yang sempat libur 1 hari itu pun nyatanya semalam kembali lagi. Tak hanya pencolok atau hantu pengetuk dan Kromoleo saja yang muncul dan menteror, itu terdengar dari banyaknya warga yang mempunyai kesaksian berbeda-beda. Sulit untuk diuraikan satu persatu. Yang jelas teror itu telah kembali dengan gangguan yang lebih mengerikan. Kini kita menuju kepada ketiga sesepuh yang pagi itu tampak baru saja keluar dari rumah salah satu dari mereka, yaitu Baroso. Wajahnya tampak pucat dan juga lelah karena memang dari semalam tak sedetik pun mereka memejamkan matanya. Tapi kenapa kemarin sore mereka tidak kembali lagi ke rumah mendiang Bagajul? Ya, para sesepuh itu memang sengaja menunda kedatangannya karena menunggu kepastian dari Mbak Gedis, istri dari Baroso, yang mana kemarin siang meminta agar ketiga sesepuh itu agar berziarah ke makam Eyang Turi Manis, leluhur dari desa Turi ini, sekaligus menjemput suruh hulung atau daun sirih berwarna hitam yang menjalar di cungkup makamnya sebagai media untuk mendapatkan gambaran di manakah sebenarnya bedong mayit itu disimpan oleh mendiang Bagajul. Entah ilmu apa yang Mbah Gendis miliki, yang jelas dulu ketika dia belum menderita penyakit katarak, istri dari Baroso itu memang dikenal bisa menerawang dengan media daun sirih, namun hanya dengan sirih yang secara spesifik tumbuh di makam leluhur desa Turi ini. Hingga dengan keterbatasan Mbah Gendis yang dibantu oleh suaminya Mbah Jayu serta Mbah Mangun, dapatlah mereka gambaran di mana kain rombeng itu dan kapan waktu yang tepat untuk mereka bisa menemukannya. Itulah yang menjadi alasan penundaan mereka kembali datang ke sana, yang mana pencarian itu rencananya mereka undur dari sore menjadi ba'da isya. Hanya saja salah mereka tidak memberitahukannya kepada Darwis dan juga Paijo yang telah menunggu di rumah Bagajul. Semalam ketiga sesepuh itu cukup lega karena sudah tahu di mana letak bedong mayit itu disimpan. Bahkan sekira habis maghrib mereka juga telah berkumpul di rumah Baroso
Hanya saja hal serupa seperti yang dialami oleh Darwis dan Paijo ternyata juga terjadi kepada Mbak Mangun, Bajayus, Baroso, bahkan juga Mbak Gendis, yaitu mereka semua tertidur tanpa terasa. Selesai. Wow, luar biasa, mencekam banget ya asli. Itu scene paling horornya di part 3 ini adalah bagaimana ketika Darwis dan juga Paijo itu mendapati sesuatu yang aneh di dalam rumahnya sendiri ya. Itu rentang dia ketiduran tuh, ketiduran tanpa terasa dari siang sampai malam. Nah ini waduh, padahal janjinya itu kan para sesepuh desa akan kembali lagi, tapi dia benar-benar ketiduran kayak nggak kerasa gitu ya, mungkin kayak disirep. Nah ketika bangun ini, langsung ditunjukin sosok yang menyeramkan yang menurut saya ini adalah sosok daripada bedong mayit itu sendiri ya teman-teman ya. Wow. Dan ternyata bagaimana juga ketiga sesepuh desa ini ternyata juga mengalami hal yang sama nih sama Darwis dan juga Pak Ijo. Maksudnya sama-sama tertidur tapi nggak ditunjukin yang seseram Darwis dan Pak Ijo ya. Dia hanya ditunjukkan, bukan hanya ya, ditunjukkan Gantung Kromoleo. Jadi dia pada saat malam bangun tuh mau langsung ke rumah si Darwis, tapi ternyata di situ dijaga atau dihalang-halangi oleh hantu Kromoleo itu. Wow, serem banget ya. Dan besok adalah part keempat atau part pamungkas atau part ending dari kisah Bedong Mayit ini. Pasti penasaran kan bagaimana sih penyelesaian akhir daripada teror mengerikan di desa Turi ini. Jangan sampai ketinggalan besok untuk part 4-nya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kepada Mas Agil Rian Saputra atas izinnya untuk kami bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.